Saya terbakar itu dengan adik-adik tadi begitu. Karena itulah yang bakar. Walaupun saya sudah sempoyongan umur 76 ini, terus terang dengan semangat itu, dengan ketuaan saya ini, saya siap untuk pakai helm saya kembali, pakai senapan serbu kembali bersama untuk merubah ini. Saya hadir di situ, saya hadir pada waktu pertemuan dengan Pak Mahfud. Saya lihat gestur dia, hopeless dia, sudah tidak berharap dengan demokrasi yang seperti ini. Sama dengan kami, Jokowi, nggak bisa, makzulkan, nggak bisa. Yang ada itu gulingkan, yang ada hanya gulingkan. Insya Allah tunggu waktunya. Tanggal 14 Februari adalah D-Day kita, akan kita lihat. Kenapa harus 14 Februari? Biarkan itu jalan dulu, supaya kita tidak dikecam oleh asing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gatot yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, terus terang saya tadi begitu mendengar apa yang disebutkan oleh Mas Gilbran dengan satunya lagi tadi. Bisma dari ITB. Iya. Saya teringat kembali pada tahun 98 itu. Ya. Jadi semangat kalian itulah yang membakar kita untuk memberikan perubahan. Saya masih ingat tadi seperti yang dikatakan Mas Haryadi Darmawan yang membawa mahasiswa dari UI. Dan UI itu pelopornya kalau jaket kuning sudah maju, jaket kuning pun pelopornya adalah dari kedokteran. Kalau dia sudah maju, semua maju. UNAS maju, dari semua yang ada di sini maju. Itu. Nah, saya tadi juga kembali pada itu tadi setelah disampaikan, saya terus terang saya terbakar itu dengan adik-adik tadi begitu. Karena itulah yang bakar. Walaupun saya sudah sempoyongan umur 76 ini, kaki saya kena asam urat, bukan asam sulfat ya. Saya kena asam urat karena sudah tua. Jadi terus terang dengan semangat itu, dengan ketuaan saya ini, saya siap untuk pakai helm saya kembali, pakai senapan serbu kembali bersama untuk merubah ini. Karena dari dulu, mungkin pada waktu habis pemilu, saya dulu direktur kampanye Gerindra. Saya masuk, ditarik oleh Prabowo, saya berseberangan dan saya keluar. Narko juga keluar. Bagi kami cuma ada hitam dan putih. Begitu juga sekarang ini. Udah lebih dari 4 kali, 5 kali kami para purnawirawan itu bertemu itu di kampus. Intinya satu, identification friend or foe. Kami akan menentukan siapa kawan, siapa lawan. Ya. Dan terus terang yang dipandang ini selamatkan pemilu yang demokratis. Apa pemilu ini demokratis? Ini pemilunya siapa? Ya, 9 partai yang ada itu, legal standingnya dari rakyat siapa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi apa itu demokratis? Nggak ada. Kalau kita mau tahu demokrasi, demos kratos. Jadi kekuasaan dari rakyat. Apa itu rakyat? Enggak. Semua partai itu ayam sayur. Hanya peduli kepada kekuasaan, hanya peduli kepada kedudukan. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita lawan.
apa tadi yang disampaikan oleh Mas Faisal Asgaf. Saya hadir di situ. Saya hadir pada waktu pertemuan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud. Saya lihat gestur dia, hopeless dia. Sudah tidak berharap dengan demokrasi yang seperti ini. Sama dengan kami. Oleh karenanya cuma satu pilihan kami. Tadi katakan adanya kita adakan pemilu tanpa Jokowi. Nggak bisa. Nggak bisa pemilu tanpa Jokowi. Jokowi itu walaupun tukang pelitur, tapi dia sudah disetting untuk menjadi presiden kita. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang sebetulnya anti demokrasi. Maka saya hanya teringat apa yang disampaikan oleh terus terang senior saya, almarhum Jenderal Wijoyo Siono. Waktu kami sama-sama datang ke sana, dia cuma mengatakan, harap bangkit atau punah. Ya, bangkit atau punah, itu saja. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau itu menjadi topik pembicaraan kami dengan para purnawirawan di Bagu Apus yang berkali-kali. Tidak ada lain, dan tidak ada di kamus kita mengatakan itu apa istilahnya kita apa itu namanya lengserkan atau mana itu Jokowi. Nggak bisa makzulkan, nggak bisa. Yang ada itu gulingkan, yang ada hanya gulingkan. Insya Allah tunggu waktunya. Tanggal 14 Februari adalah D-Day kita, akan kita lihat. Kenapa harus 14 Februari? Biarkan itu jalan dulu, supaya kita tidak dikecam oleh asing. Tapi itu pasti benar. Sekarang Republik ini akar rumput sudah kering. Akar rumput sudah kering. Tinggal kita cari pemantiknya. Siapa yang berani jadi pemantik? Oh, banyak. Di Republik ini banyak pemantiknya. Ya. Jadi tinggal tunggu, nanti kita lihat. Tidak ada itu pemakzulan, tidak ada itu DPR, tidak ada. DPR sampai mati kita masukkan ke sana tidak bisa. Sepol-polnya kita cuma punya 314 suara. Itu 2/3 tidak sampai. Kecuali kalau sekarang PDIP bergabung, 1 dan 3 bergabung mungkin bisa. Tapi itu juga prosesnya setelah tanggal 1. Tapi mari kita yakinkan tanggal 1 adalah D-Day. Saya terima kasih sama adik-adik mahasiswa yang sudah menyebarkan selebaran kepada 18 perguruan. 899 Pak. Ya, saya tidak tahu itu, tapi Pak Faisal Asgaf saksi. Saya menyampaikan pada Pak Mahfud, ini akar rumput sudah kering. Kalau terbakar tidak mungkin bisa dicegah. Tidak mungkin. Biarpun polisi ditunjuk dari Solo, biarpun namanya ABRI ditunjuk dari Solo, tidak mungkin. Kenapa saya katakan? Tahun 98, waktu saya juga ikut di dalam itu, bisa Pak Harto yang begitu kokoh, bisa roboh. Padahal Pak Harto kesalahan tidak seperti ini. Tidak salah kalau menurut saya. Bisa roboh. Apalagi gini, hanya dideking oleh 9 ayam sayur itu. Tidak ada. Tidak ada tuh. Jadi kalau menurut saya suruh dukung juga misalnya Prabowo dari TNI. Enggak. Karena dia juga mendukung itu yang namanya Jokowi. Itu benalu. Benalu di Republik ini. Harus habis. Itu saja pesan saya. Adik bersatu. Teruskan itu perjuangan. Jangan cuma 18 perguruan. Semua. Kalau semua kalian bergerak, semua ada di provinsi, tidak mungkin dipadamkan itu. Tidak mungkin mudah. Insya Allah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maijen Sunarko, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang lebih muda dari Pak Harto, tapi saya sudah 70 tahun. Jadi itu mahasiswa itu anak-anak saya. Karena saya minta bicara, saya bicara. Saya mungkin meneruskan yang disampaikan tadi. Tadi Pak Ishak. Pak Ishak, ya, Ishak Rafiq. Pak Ishak, saya juga baru keliling 4 provinsi, cuma 2 di Jawa, 2 di Sumatera. Mirip-mirip seperti itu. Cuma saya tidak pakai angka survei. Aceh itu kampung saya, udah buruk ngajak saya, ayo kita udah memisahkan diri lagi aja kok. Saya baru pulang dari Aceh kemarin kok. Ngelihat bagaimana pemerintahan Jokowi sekarang. Ya. Jawa Barat juga gitu, saya baru pulang dari Jawa Barat Selatan, saya dari Ciamis. Banten juga gitu. Cuma saya nggak pakai angka Pak, karena saya hanya temui tokoh-tokoh saja gitu. Kalau ke Sumatera Utara saya cuma ketemu ini mantan gubernur, saya diskusi gitu. Tapi intinya hampir sama disampaikan oleh Pak Isa. Kemudian saya sedikit agak beda dengan, bukan sedikit, jelas-jelas berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Ikrar Nusa Bakti. Jokowi itu bukan membajak demokrasi, mengkhianat demokrasi. Sebelum Pak Ikrar ngomong di sini, saya sudah ngomong dalam satu tempat, Jokowi itu penipu dan pengkhianat. Apa perlu dijelaskan di mana bukti penipu dan pengkhianat? Satu hari nggak cukup saya. Kemudian saya setuju yang disampaikan Pak Ubed. Sekarang kita harus jelas, pemerintah ini udah nggak bisa dipercaya. Kalau dilanjutkan makin hancur. Apa yang harus kita lakukan? Saya ngajak. Tadi saya senang tadi dengan Mas Gibran. Ya nanti kalau terpaksa, kalau kita ngomong seperti ini gak didengar, ya apa boleh buat. Menurut saya, ini yang ngomong juga Mahfud. Sebelum dia duduk di sana, pemimpin kalau sudah gak punya legitimasi turun. Kalau enggak ya kita turunkan. Itu Mahfud yang ngomong. Ya sekarang aja nggak mau turun-turun. Ya harus kita turunkan, ayo. Daripada negeri kita ini yang udah kita dapatkan warisan dari bapak kita nih hancur lebur. Nanti kita ditanya sama bapak kita di akhirat, kuwarisin kau NKRI, tak bisa kau jaga. Kepada anak cucu kita kan mau ditanya, bapak cuma banyak omong doang, jaga warisan aja nggak bisa. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya sependapat yang dibilang Pak Ubed. Pemerintah ini udah tidak legitimate dan tidak bisa diharapkan untuk menjaga NKRI seperti yang telah diwariskan oleh founding fathers NKRI. Karena itu sekarang kita siap turun baik-baik seperti sekarang ini. Kalau enggak ya ayo, tuh anak-anak mahasiswa sudah mau. Saya udah terlalu tua, tapi jangan kira kalau saya terus nggak bisa berkelahi masih mampu. Tapi masih kalah kalau sama Gibran, kalah saya gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.